Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, Ibu akan jelaskan tentang catatan tema 7 subtema 2 ya, yang baru saja Ibu kirim ya. Materi seputar pembacaan naskah proklamasi ya. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan membaca naskah proklamasi ya. Perjuangannya itu sangat kompleks sekali, banyak sekali tahapan-tahapan yang dilalui oleh para pahlawan kita untuk sampai ke pembacaan naskah proklamasi itu ya nak. Pada akhir bulan Juli tahun 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 45 ya. Jadi Jepang itu setuju kalau negara kita Indonesia akan diberikan kemerdekaan ya. Seperti kita ketahui bahwa Jepang sudah menjajah negara kita selama 350 tahun ya. Dan pada tanggal 7 September itu negara Jepang berjanji untuk memerdekakan negara kita ya. Namun rencana Jepang itu terpatahkan karena pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 negara Jepang terlebih dahulu dibom atom sama negara sekutu ya. Tepatnya yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, mereka itu tentara sekutu itu mengebom ya kota Hiroshima dan Nagasaki sampai hancur ya, luluh lanta itu dua kota ya. Nah, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan ya. Tadinya kan tanggal 7 September tuh bulan depan, tetapi ternyata pada bulan Agustus kota di Jepang itu dibom atom. Oleh karenanya Jepang merubah lagi tuh rencana memerdekakan negara Indonesia, dimajukan menjadi tanggal 24 Agustus. Ya, ini awal ya. Kita bercerita awal dulu ya. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu ya. Menyerah tuh karena dia dibom ya, dibom atom kotanya, maka oleh karena itu Jepang menyerah kepada sekutu ya. Akibatnya terjadi kekosongan. Jadi terjadi kekosongan tuh ya. Karena Jepang lagi menjajah kita nih di Indonesia nih. Mereka sedang berada di Indonesia. Ternyata negaranya dibom oleh sekutu. Nah, berarti mereka ke sana tuh ya. Akibatnya di Indonesia terjadi kekosongan. Nah, dipakailah kekosongan ini untuk dimanfaatkan nih oleh para petinggi dan pahlawan di Indonesia untuk segera memproklamasikan negara Republik Indonesia ya. Kan syaratnya tandanya suatu negara itu merdeka diproklamasikan, diumumkan bahwa negara itu merdeka. Nah, kekosongan ini digunakan oleh negara kita untuk segera membacakan proklamasi ya. Nah, kita masuk ke peristiwa pembacaan naskah proklamasi ya. Nah, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, Jumat tanggal 17 Agustus ya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Nah, dari pagi sudah dilaksanakan persiapan ya di rumah Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno ya. Saat itu beliau juga dibantu oleh kawan-kawan seperjuangan ya. Sesuai kesepakatan yang diambil, yaitu rumah yang diambil untuk membacakan naskah proklamasi itu adalah di rumah Laksamana Maeda ya. Nah, ini
menjelang pukul 10.30 atau waktu Jepang ya, atau pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, telah berdatangan tuh ke rumah Insinyur Soekarno ya, semua datang tuh. Nah ini kalau rumah Laksamana Maeda ini rumah tempat diambil kesepakatannya, berundingnya di sini ya. Nah persiapan naskah proklamasi itu sendiri di rumah Bapak Insinyur Soekarno ya. Nah ini semua hadir nih di rumah Bapak Insinyur Soekarno ya, untuk mendengarkan, untuk sama-sama menyaksikan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan ya. Nah susunan acaranya sebagai berikut nih ya. Susunan acara pada saat akan dibacakannya naskah proklamasi ya. Pertama itu susunan acaranya adalah pembacaan naskah proklamasi, disusul dengan pengibaran bendera merah putih ya, pengibaran bendera merah putih, dan terakhir adalah sambutan wali kota ya, sambutan wali kota ya, wali kota tempat kota di mana dibacakannya naskah itu ya nak. Nah upacara pembacaannya berlangsung tanpa protokol kesehatan, tanpa protokol, maksud tanpa protokol itu tanpa susunan acara sebagaimana layaknya upacara, tidak ya, cuman cukup dengan aba-aba baris ya, para pemuda berbaris ya, berdiri tegak, sikap sempurna ya. Kalian tahu ya sikap sempurna seperti apa? Sikap sempurna itu tidak cengengesan, tidak menunduk, tidak miring kanan miring kiri. Sikap sempurna itu tegak, kedua tangan berada di samping badan kalian ya, di kepal ya. Nah ini yang membacakan siapa? Yang membacakan itu adalah Bapak Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Nah di sini Ibu sudah tuliskan ya naskah bunyi proklamasinya kayak gimana, kalian perhatikan baik-baik. Mungkin kalian akan menemukan kata-kata yang tidak kalian pernah lihat sebelumnya ya. Ibu bacakan di sini ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini. Nah mungkin kalian akan aneh ya, kok ini Bu Guru salah ketik atau bagaimana, kok nulisnya menjatakan. Nah ini menjatakan, tidak ya, itu memang tulisan ketikan aslinya seperti itu. Ini menggunakan ejaan lama ya, ejaan dulu ya, ejaan EYD, ejaan yang disempurnakan tuh untuk kita ya. Dulu itu sebelum disempurnakan itu ejaannya seperti itu, seperti huruf C. Huruf C itu berasal dari huruf T dan Z. T dan Z dibacanya C ya, seperti ini ya. Menjatakan ini menyatakan ya, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang. Nah jang di sini J ini Y ya, zaman dulu itu Z itu Y, TZ itu C ya, U itu OE. Untuk kalau zaman dulu ejaannya adalah ON, toek gitu ya, untuk. Nah hal-hal jang mengenai perpindahan. Nah ini kekuasaan itu maksudnya kekuasaan, ejaan lama ya, diselenggarakan dengan cara TJ, tejara, seksama, dan dalam tempo jang itu yang sesingkat-singkatnya ya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Ini salah ini nak, 45 ini ya, salah ketik Ibu Guru ya, maaf ya. Oke. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Nah ini naskah proklamasi ya, kalian harus hafal nih ya. Nanti Ibu akan minta kalian untuk menghafal naskah proklamasi ya. Ibu akan minta kalian menghafal naskah proklamasi, dibacanya nanti Ibu akan kirimkan contoh videonya ya. Jangan sambil cengengesan, bacanya harus dengan sikap sempurna, karena pada zaman dulu saat Bapak Insinyur Soekarno membacakan ini juga penuh dengan pertaruhan nyawa nih ya. Nah kalian harus tahu nih siapa yang mengetik naskah proklamasi. Yang mengetiknya yaitu Bapak Sayuti Melik ya. Nah yang mengetik naskah proklamasi adalah Bapak Sayuti Melik ya. Harus hafal tuh. Siapa, kalau ada pertanyaan siapa yang membacakan naskah proklamasi, nah ya harus tahu ya. Siapa yang mengetiknya juga harus tahu. Tanggal berapa
dibacakannya gitu ya, di mana alamatnya ya, harus hafal semua. Sudah ibu jelaskan semua. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mau menyimak dan mendengarkan video dari Bu Guru ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.